Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dalam ibadah online saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini kami boleh kembali memuji mengagungkan Engkau, ini semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah setiap kami mendapatkan berkat dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik di dalam hidup kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Walaupun secara online, namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami secara pribadi, dimanapun kami berada. Dan saatnya sebentar kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau berkarya, sehingga baik kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami siapkan hati. Terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita bersyukur karena kita masih punya kesempatan untuk bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Tapi walaupun secara online, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya berikan judul Tidak Beralih dari Kristus. Tidak beralih dari Kristus. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita melihat situasi yang serba sulit. Banyak orang yang mengeluh, tidak jarang mereka yang putus asa. Seolah-olah mereka tidak tahu mereka harus berharap kepada siapa. Saya percaya kalau kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya pegangan, kita tidak tahu kita berharap kepada siapa, maka hal yang buruk bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu perhatikan nasihat firman Tuhan. Kita jangan beralih dari Kristus. Nah, dalam kesempatan ini, dari apa yang kita baca, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Dalam pembacaan yang kita sudah dengar tadi, ya, Rasul Paulus sebetulnya sedang mengingatkan dan memerintahkan kepada jemaat Kolose agar mereka tidak beralih dari Kristus atau meninggalkan ajaran Kristus. Jadi dua hal yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Dan firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita semua, yaitu mengingatkan dan memerintahkan kepada jemaat Kolose dan kepada kita semua. Apa peringatan Paulus kepada jemaat Kolose? Tadi kita baca di ayat yang ke-6. Paulus memperingatkan seperti ini, Bapak Saudara. Karena kamu telah menerima Kristus. Dalam terjemahan lain dikatakan karena kamu telah bersatu dengan Kristus. Apa yang sedang diingatkan oleh Paulus? Paulus sedang mengingatkan posisi kerohanian mereka. Paulus sedang mengingatkan posisi kerohanian mereka, bahwa mereka adalah orang yang bersatu dengan Kristus. Mereka sudah memiliki hubungan yang baik, yang erat dengan Kristus. Mereka sudah menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu peringatan Paulus tentang posisi kerohanian mereka. Dan yang kedua, Paulus memberikan perintah. Ya, karena posisi mereka sudah jelas, Paulus memberikan perintah. Ya, di ayat yang ke-6 dan ke-7 tadi dikatakan setidaknya ada 5 perintah yang Paulus sampaikan. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua, hendaklah berakar di dalam Dia. Yang ketiga, hendaklah dibangun di atas Dia. Yang keempat, hendaklah bertambah teguh di dalam ajaran Kristus. Dan perintah yang kelima, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi dua hal yang disampaikan oleh Paulus, yaitu tentang peringatan akan posisi kerohanian mereka. Yang kedua, Paulus juga sampaikan perintah yang mengikutinya.
perintah yang harus mereka lakukan. Kata hendaklah itu menunjukkan sebuah perintah, kalimat imperatif yang harus mereka kerjakan. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, mengapa Rasul Paulus harus menyampaikan bagian ini? Ini penting untuk kita pelajari dan kita renungkan. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyampaikan bagian ini karena pada saat itu ada ajaran dari guru-guru palsu yang mereka dengar, yang mempengaruhi mereka, yang memprovokasi mereka. Dan itu hampir membuat mereka beralih dari Kristus. Guru-guru palsu ini, Bapak Ibu Saudara, yang pertama memperdaya mereka dengan kata-kata indah. Itu bisa kita baca di Kolose pasal 2 ayat 4. Guru-guru palsu ini memperdaya dengan kata-kata indah, kata-kata logis, kata-kata yang seolah-olah bisa menjadi sebuah kebenaran, padahal tidak. Guru-guru palsu ini menawan mereka dengan filsafat yang kosong dan palsu. Dikatakan filsafat kosong dan palsu karena filsafat ini bersumber dari ajaran turun-temurun, ajaran tradisi, ajaran nenek moyang, dan berasal dari roh-roh dunia. Berasal dari roh-roh penguasa dunia ini, iblis. Itu sumber dari filsafat yang kosong dan palsu mereka. Itu yang mereka sampaikan. Itu yang mereka ajarkan kepada orang-orang di Kolose. Mereka beribadah kepada malaikat. Mereka menyembah malaikat. Dan tidak jarang dari mereka itu berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Mereka suka akan penglihatan-penglihatan. Dan itu yang mereka tonjolkan. Mereka membesar-besarkan diri. Mereka merasa pikirannya yang duniawi itu sudah hebat, sudah menjadi Tuhan. Dan itu pengaruh yang luar biasa dalam hidup mereka. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara, semua yang diajarkan oleh guru-guru palsu ini bertentangan dengan ajaran Kristus. Dan berpotensi menyesatkan mereka. Tentu pada akhirnya akan membawa mereka untuk meninggalkan Kristus. Kata-kata mereka indah, kata-kata mereka penuh provokasi, nasihat mereka begitu luar biasa. Dan jika Rasul Paulus tidak menulis kitab Kolose ini, maka jemaat Kolose akan beralih dari Kristus kepada yang lain. Bapak Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus perlu mengingatkan jemaat Kolose. Mereka diingatkan oleh Paulus bahwa yang membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka itu adalah Kristus. Allah yang menjadi manusia. Allah yang telah turun sebagai manusia. Dia mati di kayu salib untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa, dari ikatan iblis, dan menyelamatkan mereka. Hanya Kristus saja. Tidak perlu yang lain. Itu yang Paulus ingatkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana aplikasi firman Tuhan ini buat kita saat ini? Bapak Ibu Saudara, tentu nasihatnya tetap sama dan perintahnya juga sama. Itu yang kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita. Hanya Kristus saja. Nasihatnya sama. Apa nasihat dari firman Tuhan? Apa nasihat dari Paulus? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita yang telah menerima Kristus ini sudah bersatu dengan Kristus. Kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Kristus. Bahkan firman Tuhan ajarkan kita memanggil Dia Aba, ya Bapa. Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak di hadapannya. Itu sebuah hubungan yang luar biasa. Sebuah hubungan yang indah. Satu kasih karunia yang kita boleh terima. Ada hubungan erat. Itu yang Paulus sedang ingatkan. Status kerohanian kita bersatu dengan Kristus. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita beralih dari Kristus. Apa contohnya? Apakah ada hal-hal yang membuat kita bisa beralih dari Kristus? Ada. Misalnya
Mungkin nasihat atau provokasi yang menyesatkan. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan, kalau kamu berdoa kepada Kristus dan sampai hari ini belum ditolong, kamu bisa berdoa kepada yang lain. Kamu bisa minta tolong kepada yang lain. Ada dukun, ada paranormal yang bisa menafsir hidupmu, melihat masa depanmu. Ada yang seperti itu. Ya. Itu sebuah nasihat dan provokasi yang menyesatkan. Ada ajaran sesat, Bapak Saudara. Dan mungkin juga ada iming-iming duniawi. Ya. Ada orang yang menawarkan uang asal engkau meninggalkan Kristus. Ada yang menawarkan kekayaan asal engkau meninggalkan Kristus. Ada orang yang menawarkan jabatan supaya kita meninggalkan Kristus. Bahkan tidak jarang karena pasangan hidup seseorang bisa meninggalkan Kristus. Jika kita tidak mengingat status kerohanian kita, kita bisa beralih dari Kristus. Lalu kita lihat ada perintah yang sama yang disampaikan Paulus kepada jemaat Kolose. Juga perintah yang kita terima hari ini. Apa saja perintahnya? Tadi saya katakan ada 5. Yang pertama, mari kita tetap di dalam Dia. Apa yang dimaksud tetap di dalam Dia? Tetap di dalam Dia itu punya arti tidak bergeser kepada junjungan atau iming-iming yang lain. Tetap di dalam Dia, itu berarti kita tetap berdoa kepada Kristus ketika kita butuh sesuatu. Kita tetap beribadah kepada Kristus, bukan beribadah kepada yang lain. Dan kita tetap membaca dan merenungkan Alkitab sebagai satu-satunya kitab yang mengajar tentang ajaran Kristus. Kita tetap di dalam Dia. Kita berdoa kepada Kristus. Kita beribadah kepada Kristus. Tidak bergeser kepada junjungan dan iming-iming yang lain. Lalu perintah yang kedua, Bapak Saudara, berakar di dalam Dia. Akar ini bicara tentang sarana bagi sebuah pohon untuk mencari sumber air, untuk mencari sumber makanan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita tetap menjadikan Kristus sebagai sumber hidup kita. Kristus sebagai satu-satunya sumber hidup kita. Berakar di dalam Dia itu berarti kita menempatkan Kristus sebagai sumber hidup kita. Baik hidup jasmani kita maupun hidup rohani kita. Yesus jadi satu-satunya sumber hidup. Ya, kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan. Kebutuhan kerohanian kita, keselamatan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita bisa dapatkan di dalam Kristus. Mari kita berakar di dalam Dia, menempatkan Yesus sebagai sumber hidup kita. Perintah yang ketiga, hendaklah kita dibangun di atas Dia. Istilah dibangun ini berarti kita sedang menjadikan Kristus sebagai pondasi, sebagai landasan. Jadi artinya landasan kekristenan kita adalah iman dan kasih kepada Kristus. Kita percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kita. Namun jangan lupa, kita juga harus melakukan segala sesuatu, menghidupi kekristenan kita atas dasar kasih kita kepada Kristus. Itu bagian pentingnya. Ketika kita menjalani hidup kekristenan kita karena kita mengasihi Kristus, maka tidak akan ada hal-hal yang lain yang dapat melemahkan kita. Keadaan boleh gak enak, keadaan boleh gak nyaman, situasi boleh tidak enak. Tapi kalau kita kasih kepada Kristus, maka kita akan tetap kuat. Kita akan tetap sukacita, kita tetap akan mengalami damai sejahtera. Kita akan tetap teguh. Sebab kita tahu, Yesuslah yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Perintah yang keempat, hendaklah kita bertambah teguh di dalam ajaran Kristus. Dalam hal ini Bapak Saudara, berarti kita harus semakin mencintai firman Tuhan dan terus berusaha melakukannya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan tidak hanya kita dengar, firman Tuhan tidak hanya kita baca dan kita pelajari, tapi firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Keteguhan kita teruji ketika kita melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh.
ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan, ada nasihat Tuhan, ada nasihat dari firman Tuhan. Ada banyak perintah-perintah yang ada di sana. Itu kita coba lakukan satu persatu. Itu akan membuat kita semakin teguh, akan membuat kita bertambah teguh di dalam ajaran Kristus. Lalu perintah yang kelima, hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, perintah ini adalah perintah yang sesungguhnya tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk kita lakukan. Hati yang selalu bersyukur. Saya merenungkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, hati yang selalu bersyukur itu poin pentingnya adalah menganggap segala sesuatu itu baik adanya. Ketika kita berpikir segala sesuatu itu baik adanya, maka kita mampu untuk bisa selalu bersyukur. Saya bacakan sebuah ayat dari Filipi pasal 4 ayat 8. Dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nasihat ini penting buat kita. Ketika kita berpikir yang baik, ketika kita berpikir yang mulia, yang suci, yang kudus, semuanya baik, maka itu akan menolong kita, akan memampukan kita untuk bisa selalu bersyukur. Keadaan gak enak, pikiran positif kita, oh ini Tuhan izinkan terjadi supaya aku bisa belajar percaya. Kita mungkin belum sembuh hari ini, tapi pikiran positif kita, Tuhan sedang melatih iman kita. Tidak ada sesuatu yang buruk yang kita pikirkan. Semua kita pikirkan secara baik, secara positif. Dan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 itu harusnya menginspirasi kita supaya kita memiliki pikiran yang baik. Dengan demikian kita bisa bersyukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena ini perintah. Dan ini akan menolong kita untuk tidak beralih dari Kristus. Selalu bersyukur. Itu adalah sikap yang positif yang menolong kita untuk tidak beralih dari Kristus. Saya berikan kesimpulan buat renungan firman Tuhan sore hari ini. Bapak Saudara, banyak hal yang dapat membuat seorang berpaling dari Kristus. Banyak hal. Ya, bisa berupa ajaran, bisa berupa ajakan. Mungkin orang akan mengajak kita kalau kita berdoa, kita beribadah, kita belum sembuh, kita belum mendapatkan pertolongan. Lama sekali. Mungkin orang ajak kita, ayo pergi ke dukun ini, pergi ke paranormal ini, pergi ke sini dan ke situ. Itu sebuah ajakan dan orang bisa beralih dari Kristus karena ajakan. Orang bisa beralih atau berpaling dari Kristus karena sebuah provokasi. Atau orang juga bisa berpaling dari Kristus karena sebuah masalah hidup kita. Tetapi firman Tuhan sore hari mengingatkan kita supaya kita tetap di dalam Kristus, tidak meninggalkan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita menghadapi masalah dan kesulitan, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah bahwa apa yang kita doakan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, tidak beralih dari Kristus itu adalah kesempatan bagi kita untuk melihat mujizatnya, untuk melihat lawatannya. Barangkali tinggal selangkah lagi, barangkali tinggal semenit lagi, barangkali tinggal sejam lagi, barangkali tinggal sehari lagi, tinggal sesaat lagi. Tuhan akan menolong kita. Tuhan sedang menguji kita kalau memang hari ini kita sedang ada dalam masalah. Itu sebabnya saya berharap kita tidak beralih dari Kristus. Dan sulit apapun, mari kita tetap setia kepada Kristus. Tuhan menolong kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan kembali supaya kami tidak beralih dari Kristus. Sebab Kristuslah satu-satunya sumber hidup kami. Kristuslah satu-satunya landasan hidup kami. Kristuslah satu-satunya yang menyelamatkan kami, yang membebaskan kami dari dosa, bahkan menjamin segenap hidup kami, jasmani bahkan rohani. Sungguh kami bersyukur buat karya Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, supaya kami tidak undur, bahkan kami tetap setia kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka, berkati mereka. Kalau ada sebagian dari umat Tuhan yang mengalami pergumulan hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka, tolong mereka, kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Supaya sungguh mereka boleh melihat kemuliaan Allah, mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah kami, baik lewat pujian maupun firman Tuhan. Kami percaya semua boleh memberkati kami dan menguatkan kami. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh tetap menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berikan mereka hikmat akal budi roh takut akan Tuhan, supaya bangsa kami tetap diberkati, karena menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan buat bangsa kami. Berkati bangsa ini, khususnya buat situasi pandemi yang sampai hari ini belum berakhir. Kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta kemurahan Tuhan, supaya pandemi ini boleh cepat berakhir dan kehidupan masyarakat boleh kembali normal. Tuhan tolong, supaya lewat semua ini ada banyak orang yang mencari Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami. Selesai semuanya kami berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan tidak pernah berpisah dari kami. Itu sebabnya kami buka hati kami dengan iman. Kami akan terima berkat Tuhan. Biar turun dan tinggal atas hidup kita berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya.